Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan saya Arif di sini, dan kita melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu membuat widget statistik di OJS. Masih di seri OJS di channel saya. Dan kali ini kita akan lanjutkan tutorialnya, yaitu kita akan membuat widget lainnya, widget statistik. Minggu lalu kita sudah membuat editorial proses yang di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat seperti yang ada di atasnya. Ini sama persis seperti yang ditampilkan oleh Elsevier kemarin ya, yang saya tunjukkan di video sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat menyimak video saya sebelumnya, silahkan kembali ke video sebelumnya. Linknya saya berikan di pojok kanan atas. Nah, di situ saya memberikan bagaimana caranya menampilkan data dari OJS kita dalam bentuk diagram seperti ini. Di situ dijelaskan bagaimana kita mengambil API, bagaimana kita mengambil API key, lalu membuat data dasarnya di Google Sheet. Lalu juga dijelaskan di sana bagaimana kita mengambil script dari GitHub yang sudah dibuat, kita akan pakai. Nah, di situ dijelaskan bagaimana menggunakannya, lalu di copy paste code-nya. Bagi Bapak Ibu yang belum menyimak, ada baiknya ikuti dulu video saya sebelumnya. Ini adalah video selanjutnya dari aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, kita lanjutkan saja ini untuk tutorial selanjutnya. Kita akan tampilkan data seperti submission receive, submission publish, acceptance rate, sama rejection rate. Ini akan kita tampilkan seperti ini. Harusnya sih lebih mudah dan lebih pendek ya. Lebih gampang karena data dasarnya sudah kita buat di video sebelumnya, tutorial sebelumnya. Ini hanya kita tampilkan dalam bentuk angka saja, tidak ada chart seperti ini. Ya, oke, kita kembali lagi ke Google Sheet seperti ini. Saya menggunakan Google Sheet yang sama dengan yang kita gunakan kemarin. Kalau Bapak Ibu mau membuat yang baru lagi ya boleh juga. Tapi kalau mau ngikutin yang sama, rasanya akan lebih gampang, gitu ya. Karena di sini sudah kita definisikan URL-nya, ini tidak perlu kita ulangi lagi, tinggal disesuaikan saja data mana yang mau ditampilkan, gitu ya. Oke, kita buka dulu mungkin URL ini seperti kemarin dan baca tag mana yang mau kita load ya. Ini OJS-nya, raw datanya seperti ini, seperti yang kemarin kita load ya. Kita lihat dalam bentuk JSON yang sudah diformat seperti ini, lebih enak melihatnya. Nah, yang data yang ingin kita tampilkan adalah data yang ini. Nah, semoga kelihatan ya. Ini adalah editorial items, atau saya bisa perbesar sedikit. Oke, seperti ini ya. Nah, ini editorial items. Nah, ini yang akan kita load. Nah, data yang kita load ini isinya adalah seperti ini. Submission received sekian, lalu ada submission accepted sekian. Nah, ini yang akan kita load ya. Jadi tagnya adalah editorial items seperti ini. Jadi kita load coba di Google Sheet-nya ya. Nah, misalnya kita load di sini nih. Sintaksnya sama seperti kemarin, sama dengan lalu import JSON kurung buka, lalu URL-nya yang ini sel A1, lalu koma, lalu query-nya. Nah, query-nya ini diawali dengan kutip 2, double quote ya, lalu slash, lalu nama tag-nya. Nama tag-nya tadi apa? Editorial items. Nah, ini ingat I-nya pakai I kapital ya, jangan sampai salah. Kalau salah dia pasti nanti tidak terbaca ya. Editorial items seperti ini ya. Kalau udah benar, diakhiri dengan double quote lagi, lalu kurung tutup seperti ini. Langsung klik enter. Nanti dia akan memuat datanya sesuai dengan data JSON-nya harusnya ya. Ya, kita tunggu dulu, masih ini oke. Masih loading ya. Kita tunggu proses loadingnya mungkin. Nah, di sini sudah muncul datanya. Mulai dari data submission received, submission accepted, decline, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada 4, hanya ada 4 ya. 4 items yang ingin kita tampilkan. Di sini submission received, submission publish, acceptance rate, dan rejection rate. Yang lainnya sih nggak perlu kita tampilkan. Oke ya. Ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah acceptance rate dan rejection rate.
Ini saya juga kurang paham apakah ini bug di OJS 3 atau memang hanya di jurnal saya saja. Ada satu hal yang aneh, yaitu acceptance rate-nya adalah 0%. Ini kan nggak make sense ya. Karena kenapa? Karena saya sudah mengaccept, di jurnal saya sudah mengaccept 292 dari 497. Artinya ada jurnal yang ada manuskrip yang sudah di-accept. Tapi acceptance rate-nya di sini masih 0%. Ini juga saya kurang tahu penyebabnya apa. Lalu decline juga 162 dari 497. Artinya kan bukan 0 begitu kan, tapi sedangkan di sini disebutkan rejection rate-nya adalah 0%. Ini jelas tidak masuk akal. Ya, ini kurang tahu penyebabnya apa karena sudah saya tanyakan juga ke PKP, developernya OJS juga mereka belum tahu sebabnya apa. Ya, semoga kalau ada update nanti hal-hal seperti ini, kalau ini bug misalnya ya bisa diperbaiki begitu ya oleh OJS. Nah, untuk mengantisipasi ini, mengatasi masalah ini, kita harus buat perhitungan sendiri. Terpaksa harus kita buat. Ya, perhitungannya sih sederhana nanti ya. Acceptance rate kan berarti jumlah yang accept dibagi dengan jumlah receive ya. Berapa persen? Nah, itulah acceptance rate. Dan juga rejection rate berapa yang di decline dibagi dengan berapa receive, itulah rejection rate ya. Tapi sama seperti tutorial sebelumnya, karena ini saya khawatirkan bukan dalam format angka, jadi tidak bisa kita olah, maka kita harus membuatnya dalam bentuk angka semua. Kita pakai sintaks integer ya. Kita ambil nilai integernya dari sini. Ini ada dua ya, ada period, ada total. Ya, harusnya angkanya beda karena period ini adalah data statistik per periode tertentu. Dengan total dari awal OJS-nya diinstal. Tapi di sini angkanya ternyata sama. Saya kurang tahu juga apakah ini bug dari OJS atau memang data yang ditampilkan hanya seperti ini, begitu ya. Ya, kita anggap saja kita ambil overall begitu ya. Dan total. Ya, kita enter. Nanti munculnya adalah dalam bentuk format number harusnya. Nah, ini bisa kita geser dulu ya. Nah, ini bisa kita copy paste ke bawah sampai di sini. Ya, semuanya kita pastikan semuanya dalam format angka atau number. Nah, yang perlu kita ganti adalah acceptance rate dan rejection rate. Yang ini, dua hal ini. Kita ganti manual dengan rumus. Nah, untuk acceptance rate artinya adalah jumlah yang accepted dibagi dengan jumlah receive. Yang ini. Ya, enter. Maka akan dapat angka seperti ini. Gitu ya. Kita ganti juga dulu yang bawahnya supaya seragam dulu. Rejection rate artinya adalah jumlah yang decline. Jumlah yang decline dibagi dengan jumlah yang receive ya. Receive ya, bukan accepted ya. Receive yang diterima oleh editorial ya, bukan yang dipublish. Ya, muncul angka desimal seperti ini, dua hal ini. Nah, ini selanjutnya bisa kita buat dalam bentuk persentase seperti ini ya, format as persen. Nah, kan kalau desimalnya terlalu banyak ya bisa kita kurangin begini, atau dibuat angka bulat saja yang benar. Nah, begini lebih baik ya. Oke, datanya sudah siap. Nah, selanjutnya bisa kita buat sheet baru yang untuk menampilkan data-data tadi. Sama seperti di tutorial sebelumnya, kita akan buat dalam aksen yang sama lah ya, begitu ya. Kalau dibuat dalam aksen yang berbeda kan jomplang nanti ya. Jadi kita buat dalam aksen yang sama, ya seperti inilah nanti. Bawahnya bisa menyesuaikan, yang penting untuk headnya itu sama. Ya, sama. Oke, kita buatnya agak sempit sedikit di sini, nggak apa-apa. Atau kita buat di yang bawahnya aja ya. Sama ya, di bawah sini lebih bagus ya. Nah, lebih bagus ya. Tinggal kita edit ininya nih, editorial stage misalnya ya. Bukan stage ya, items ya. Kita buat seperti itu, atau mau dibuat dengan judul yang lain juga boleh, terserah. Suka-suka, nggak ada aturannya ini ya. Jadi kita buat seperti itu aja. Nah, terus ini kolom di bawahnya tinggal di copy stylenya jadi seperti ini. Kira-kira cukup? Ya, cukup. Oke lah. Ya, selanjutnya kita tinggal copy nih.
copy datanya dari sheet 1. Sheet 1 ini kan sheet dasarnya ya. Jadi submission receive-nya berapa. Ini saya lihat dulu contohnya seperti apa ya. Kita buat seperti inilah sama persis ya. Jadi angkanya besar, lalu labelnya kecil, warna putih biasa. Ganti warna putih. Ya, berubah toh. Nah, ini ukuran fontnya juga kita berbesar, misalnya 18. Kegedean. Kegedean 18. 11 aja deh. Udah pas ya? Oke, udah, kalau udah pas. Ini kayaknya belum di tengah deh. Oke, ini belum tengah. Nah, cakep ya. Oke, ini sudah. Kita copy paste aja ke sel yang jauhan kayaknya di sini. Di sini aja deh. Nah, toh. Ini tinggal kita ganti nih. Sel mana nih? Ini adalah submission. Subtit aja deh. Ya, subtit aja. Apa yang mau ditampilkan? Subtit kayaknya ya. Lebih enak. Jadi infonya itu yang positif yang kita tampilkan ke user, ke author. Jangan yang rejected yang ditampilkan ya. Jadi ini adalah submission accepted. Nah, yang publish ya. Atau ini kalau mau disamakan dengan data ini berarti iya betul kan accepted ya. Ya accepted. Ini tinggal kita copy ke bawahnya di sini. Nah, ya kan? Tuh kan cakep. Nah, tinggal diganti di alamatnya. Ini apa? Submission receive. Ini berarti submission, rejection rate atau acceptance rate dulu deh. Acceptance rate ini ya. Ini ditampilkan, lalu yang rejection rate juga kita tampilkan. Ayo dong, iya. Tunggu, nilainya berubah. Ya udah berubah tuh 59%. Nah ini adalah rejection rate berarti ya. Rejection rate berarti sel yang ini nih. D24. Enter. Ya, berubah ya. Kemudian kita ganti deh labelnya. Ini adalah submission. Ini acceptance rate. Toh. Cakep kan? Ini adalah rejection rate. Toh. Ya. Dah. Ini kolom yang ini. Baris yang ini nggak guna. Ini bisa kita balikin lagi warnanya jadi warna atau reset aja deh. Kita reset. Dah, toh hilang. Iya. Tuh udah deh cakep. Oh, udah tinggal kita harusnya udah publish ya kemarin ya.
udah publish. Sekarang kita tinggal lihat hasilnya kayak gimana. Nah ini tab yang kemarin kita buat, static page yang kemarin kita buat. Ini tinggal kita muat lagi di tab baru, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini saya kembalikan dulu ukuran layarnya, jadi jangan terlalu besar, ini kegedean ya, udah 100% belum ya, 100%. Nanti tuh kan dia akan menampilkan datanya seperti ini. Nah ini tapi belum benar, seperti biasa kita harus turunnya beres, baru nanti dia akan otomatis mengupdate datanya. Ini tingginya kurang ya kayaknya ya. Ini bisa kita atur lagi di sini di website setting, lalu di editorial statistik. Ini widget yang kita buat, halaman yang kita buat kemarin, kita atur ininya, height-nya ini. Nah, height-nya kurang jadi 700 lah bisa kita buat ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sip. Atau mau itu kita republish ulang juga bisa sih. Bentar ya, kita lihat di sini. Berarti kita publish to the web lagi. Kita embed not entire document but only this sheet. Tunggu dulu. Ya, ini dia frame-nya. Tinggal kita copy paste. Ini pastikan ya automatically republish when change are made-nya di checklist. Kalau enggak nanti nggak otomatis update, dia nggak sesuai dong dengan video yang saya buat ya toh. Nah, ini kita coba paste di bawahnya aja deh biar nggak bingung ya. Nah ini tinggal kita sesuaikan ininya, ini tinggal di cut lalu pindahin ke sini, maksud saya begitu ya. Walaupun kodenya juga sama, cuma saya nggak ngerti juga kenapa bisa nggak update begitu gitu ya. Harusnya sih bisa update. Nah, ini coba dulu lah, kita save dulu ini, lalu kita tunggu prosesnya. Udah di save selesai, baru kita load. Nah ini udah selesai. Nah, kita load lagi yang ini, tekan F5 di keyboard. Mudah-mudahan sih udah load dengan sempurna. Kita tunggu. Sorry ya, internet saya agak lama, nggak tahu kenapa. Itu belum berubah juga. Iya, heran saya belum berubah ternyata di sini ya. Mungkin butuh waktu, dia harus berubah. Kita tekan F5 lagi biar dia hilang. Kayaknya ini masalah di cache-nya. Kita coba di where is my setting options, lalu kita cari cache di sini. Kita ya clear data. Oke, cache cookiesnya nggak usah, cache-nya aja tuh, cache-nya lumayan gede. Kita clear, udah clear. Lalu ini kita refresh lagi dengan F5. Yuk kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin kalau sudah di clear cache dia loadnya agak lama, lebih lama dari biasa. Karena yang di load nanti benar-benar fresh, bukan yang sudah disimpan dalam cache ya. Makanya dia loadnya agak lama. Kita tunggu dah ya. Tunggu dia loadnya, hasilnya kayak gimana. Ini juga saya sekaligus ngajarin ya, kalau memang ininya nggak ke-update, biasanya masalahnya di cache ya, cache di browsernya. Kalau ganti browser dengan cache yang berbeda ya hasilnya. Nah ini udah sesuai nih, udah sesuai toh, tuh udah sesuai. Nah ini tinggal masalah penyesuaian aja sih kalau menurut saya. Kalau ada yang kurang sesuai seperti ini, kurang tengah begitu, ya udah tinggal di sini aja disesuaikan. Jangan panik. Saran saya jangan panik. Kalau ada sesuatu yang nggak sesuai jangan panik gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Lalu di sini juga tinggal di refresh lagi, di reload lagi, dan nanti dia akan menyesuaikan posisinya. Kalau belum sesuai ya tinggal dihilangin cache-nya ya. Jadi saya pastikan ini auto update ya. Kalau masalah belum di-update itu masalah cache aja. Ya, beda halnya kalau kita buat manual ya, memang 100% harus manual kita edit seperti yang kemarin saya ceritakan di
widgetnya Google Scholar kan. Nah, semuanya serba manual, nah itu repot jelas. Kalau ini tinggal ngilangin cache, semua beres, nggak ribet gitu ya. Oke, itu dia caranya bagaimana kita menampilkan data statistik editorial items. Nah, di sini kita sudah menampilkan submission receive-nya berapa, submission accepted-nya berapa, acceptance rate, dan juga rejection rate. Nah, sekali lagi saya bilang, kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Kalau kurang bermanfaat atau ada yang kurang berkenan, kurang benar, kurang sesuai apa yang saya sampaikan, silakan tinggalkan di kolom komentar apa yang harus saya perbaiki. Jangan klik dislike sekali lagi. Ya, itu dia seri tutorial menampilkan data statistik di OJS. Nanti saya akan hadirkan tutorial-tutorial selanjutnya masih di seri OJS. Jadi untuk tetap keep update dengan tutorial-tutorial yang akan saya berikan, silakan klik subscribe. Dan juga silakan klik bell-nya ya, jadi supaya muncul notifikasi kalau ada video baru dari saya. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.